Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Romi Atika Sari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menceritakan sebuah cerita mengenai kisah kancil mencuri mentimun. Sebelum kita memasuki ceritanya, kita harus tahu dulu ini itu apa sih gitu. Nah, ini itu adalah media Big Book yang akan kita gunakan untuk bercerita. Baik, kita mulai ya ceritanya. Nah, pada suatu hari di siang yang cukup terik, ada seekor kancil yang berjalan seorang diri. Ia keluar meninggalkan hutan tersebut. Tiba-tiba, ia melihat ada hamparan hijau yang cukup menarik perhatiannya. Kemudian ia berjalan mendekati hamparan tersebut dan ternyata itu adalah ladang timun milik Pak Tani. Karena cuaca siang ini cukup terik dan membuat tenggorokan kancil sangat kering, akhirnya ia memasuki ladang milik Pak Tani tersebut dan berniat untuk memakan beberapa timunnya. Di sini kita bisa lihat kancilnya sudah memasuki ladang milik Pak Tani. Nah, kemudian sang kancil terlalu menikmati timun yang segar itu hingga ia tersadar bahwa timun yang digigitnya adalah timun terakhir di ladang milik Pak Tani. Nah, di sini kita bisa lihat kancil sedang memakan timun di ladang Pak Tani tersebut. Nah, ketika sedang diselimuti oleh rasa sesalnya, kancil melihat seseorang yang berdiri di hadapannya. Kemudian ia berpikir bahwa itu adalah Pak Tani, pemilik ladang tersebut. Kemudian ia menghampiri seseorang tersebut dan berusaha meminta maaf. Kemudian di sini kita bisa lihat ia terjebak oleh sebuah perangkap. Nah, karena ia menyangka bahwa itu adalah Pak Tani, maka ia berteriak, "Pak Tani, maafkan saya. Saya hanya ingin mengobati rasa haus saja. Tetapi timun ini rasanya begitu lezat, sehingga membuat saya hilaf," ujar si kancil. Karena tidak ada balasan, akhirnya ia mendekati untuk menggoyangkan badan Pak Tani. Tetapi ternyata itu bukanlah Pak Tani. "Oh tidak, ini jebakan. Tolong!" teriakan sang kancil. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa kancil di situ seperti terperangkap ya, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa kancil itu terperangkap. Ia tidak mengetahui, ia pikir itu adalah Pak Tani. Alhasil, teriakan dari kancil itu berhasil mengundang Pak Tani datang. Kemudian ia datang dengan raut wajah yang menahan amarah. "Hei kau kancil, dasar pencuri! Kau telah menghabiskan timun yang akan aku panen minggu ini. Sekarang kau harus menerima hukumannya, kancil nakal," ujar Pak Tani. Di sini kita bisa lihat ya, Pak Tani datang dengan raut wajah yang sangat marah. Nah, kancil sudah terjatuh di sana karena ada lem yang ada pada orang-orangan sawah tersebut. Itu berhasil membuatnya sulit bergerak. Dan Pak Tani pun membawa kancil menuju gudang. Nah, di sini kita bisa lihat kancilnya terjatuh ya, teman-teman. Dia terjatuh karena terjebak oleh lem yang ada pada orang-orangan sawah tersebut. Nah, kemudian kancil dibawa ke gudang oleh Pak Tani. "Kau harus aku kurung, karena jika tidak, timunku akan habis olehmu," ujar Pak Tani, sambil berlalu meninggalkan kancil bersama seekor anjing yang mudah dibodohi. Nah, di sini kita bisa lihat ada kancil dan seekor anjing.
"Hei penjaga, apa kau tahu? Akhir pekan ini Pak Tani mengadakan pesta daging. Ia mengundangku untuk datang. Ia juga ingin aku hadir pada pesta itu. Makanya aku dikurung di sini. Tetapi sebenarnya aku tidak bisa datang karena aku tidak menyukai daging. Bagaimana jika kau yang menggantikanku saja?" ujar si kancil. Anjing itu hanya mengangguk karena dia sudah membayangkan betapa lezatnya daging tersebut. Kita bisa lihat di sini ada gambaran seekor anjing. Ia sudah seperti membayangkan apa yang dikatakan oleh si kancil itu. Nah, kemudian anjing penjaga itu tidak menyadari bahwa posisinya telah berganti. Ia di dalam kurung dan kancil telah terbebas. "Maaf ya penjaga, tolong sampaikan pula maafku pada Pak Tani. Aku telah hilaf memakan banyak timun miliknya," ujar sang kancil. Di sini kita bisa lihat anjing itu raut wajahnya begitu marah ya teman-teman. Nah, setelah itu anjing itu nampak begitu marah, tapi kancil tak peduli. Ia berlalu kembali memasuki hutan. Ia juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kira-kira sebelum kita mengetahui pesan moral ada apa saja, nah menurut teman-teman apa nih pesan moralnya dari cerita yang telah diceritakan tadi? Nah, jadi pesan moralnya itu jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Nah, diingat ya teman-teman. Jadi dari kisah ini kita bisa mendapatkan pesan moral atau amanat bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, bagaimana ceritanya? Seru tidak? Nah, ini kisah kancil mencuri mentimun ya teman-teman, atau biasa dikenal dengan kisah kancil dan Pak Tani. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di cerita selanjutnya.